Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain. Kita masih di surah Al-Fatihah ayat ketiga kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ke Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa arti Ar-Rahmanir-Rahim? Aizir rahmah, yang memiliki rahmat, yang memiliki banyak rahmat. Jadi rahmat itu beliau mengartikan di sini Syekh Jalal, wahya iradatul khairi li ahli. Dianya rahmat itu iradatul khair. Bukan rahmat ini, dianya zir rahmah, yang memiliki rahmat. Atau dianya rahmat boleh. Apa arti rahmat? Apa arti kasih sayang? Iradatul khair li ahli, menginginkan kebaikan li ahlihi, untuk ahlinya kebaikan. Maksudnya untuk orang yang berhak. Menginginkan kebaikan sampai kepada orang baik, namanya rahmat. Kemudian kita lihat hasyiahnya. Qauluhu aidzir rahmah asyara bizalika ila anna ar-rahmanir rahim buniya lil mubalaghah. Jadi mengisyarah ianya musannif Syekh Jalal bizalik, dengan demikian ucapan beliau, arti rahmat zir rahmah, kepada bahwa sungguh rahman rahim, bunia itu dibina keduanya lil mubalaghah minar rahmi, min rahmi, min rahimi. Artinya ar-rahman ar-rahim amsilah mubalaghah, mengandung arti sangat, sangat penyayang, sangat pengasih. War rahmatu fil asli riqatun fil qalbi taqtadit tafaddula wal ihsana. Dan bermula arti rahmat pada asalnya itu riqatun fil qalbi, kelembutan yang ada dalam hati, taqtadi, yang menghendaki ianya kelembutan itu, tafaddul wal ihsan. Jadi tafaddul itu artinya berbuat sangat baik untuk orang lain. Ihsan juga artinya melakukan kebaikan. Rahmat artinya karena semacam ada perasaan sayang dalam hati, timbul keinginan untuk berbuat baik kepada yang disayangi. Itu arti rahmat. Wahya bihadzal makna mustahilatun fi haqqihi ta'ala. Dan dianya rahmat dengan ini makna itu mustahil pada haknya Allah Ta'ala. Kalau rahmat kita artikan kasih sayang yang ada dalam hati, dari kasih sayang itu menyebabkan pengen berbuat baik, makna itu mustahil pada Allah. Karena Allah kan bukan makhluk, enggak terdiri dari bagian-bagian. Enggak ada hati, enggak punya tangan, enggak punya kaki, karena bukan manusia. Makanya enggak sah arti rikah ini kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga artinya? Bukankah memang Ar-Rahman Ar-Rahim sudah disebutkan dalam Al-Qur'an? Kan harus kita artikan. Apa artinya? Fatuhmalu ala ghayatiha, maka dipahami. Maka dipahami akan dianya kata rahmat tadi ala ghayatiha, di atas puncaknya rahmat. Puncaknya rahmat maksudnya begini. Kalau arti rahmat tadi kelembutan yang menghendaki untuk berbuat baik, yang diambil makna lazimnya saja, yaitu berbuat baiknya. Lembutnya dalam hati enggak diambil. Itu maksudnya fatuh malu. Maka dipahami akan dianya kata rahmat di atas puncaknya, puncak maknanya. Li'anna mastahala 'ala Allahi bi'atibari mabda'ih wa warada yutlaqu wa yuradu minhu lazimuhu wa ghayatuhu. Karena bahwa sungguh sesuatu istahala, yang mustahil ia kepada Allah, bi'atibari mabda'ih, dengan memperhatikan dasarnya dan datang ia, wa yutlaqu, dan diitlakkan akan dianya dan dimaksudkan darinya akan lazimnya dan ghayahnya. Jadi maksudnya begini di sini. Karena sesuatu yang mustahil kepada Allah, sesuatu lafaz yang mustahil. Mustahil ada pada Allah dengan ditinjau arti dasarnya. Tapi lafaz itu memang datang, sudah ada penggunaan. Berarti yang dimaksud dari lafaz itu yaitu makna lazimnya, bukan makna dasarnya. Contoh misalkan, contoh lain,
Nasullah fa'ansahum. Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Lupa, apa arti lupa? Apakah Allah itu lupa? Enggak. Jadi enggak, nasia itu lupa, enggak diambil arti lupa sebagaimana yang ada pada manusia. Karena memang ada penggunaannya dalam Al-Quran, arti lupa tarakuhum. Allah meninggalkan mereka, enggak peduli. Biasanya kalau manusia, kalau kita melupakan seseorang kan kita enggak peduli kepada seseorang. Nah, jadi yang diambil maknanya untuk Allah tidak pedulinya. Ketika seseorang melupakan Allah, maka Allah akan berpaling darinya, enggak akan peduli kepadanya. Begitu juga di sini rahmat, di sini artinya ihsannya Allah. Nah, tafaddul, karunia ya Allah. Jadi kalau karunia berarti sifat perbuatan kan, ihsan berbuat baik, sifat af'al. Kita lihat di sini ada penjelasannya. Qauluhu wahiyya iradatul khair, bermula ucapannya musannif wahiyya iradatul khair, asyara bizalika ila annahuma sifata dzatain. Mengisyarah ayatnya musannif dengan demikian ucapan kepada bahwa sungguh keduanya Rahman dan Rahim itu sifat dzatin, itu dua sifat zat. Sifat atasnya dua sifat zat. Kalau artinya iradatul khair, menginginkan kebaikan, keinginan kalau manusia ada dalam hati. Kalau keinginan Allah ada pada zat Allah. Iradatul khair berarti sifat zat Allah. Wa yasihu ayyakuna sifatai fi'lin. Dan sahlah bahwa adalah keduanya Rahman Rahim itu sifatai fi'lin. Itu dua sifat fi'il, sifat perbuatan. Boleh juga Ar-Rahman Ar-Rahim kita artikan sebagai sifat af'alnya Allah. Tapi artinya tentunya mutafaddil dan muhsin berarti. Ini, ail mutafaddil muhsin. Apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim? Ail mutafaddil yang memberi karunia, yang melakukan berbagai macam kebaikan untuk hambanya. Wa fil ityani birrahmanir rahim aqbat tisafihi birabbil alamin targhibun ba'da tarhib. Dan sampai pada mendatangkan dengan Rahman dan Rahim sesudah bersifatnya Allah dengan Rabbil Alamin itu targhib. Itu menggemarkan, membuat hamba jadi suka. Ba'da tarhib, sesudah menakutkan. Artinya begini, dalam mendatangkan dengan Rahman Rahim sesudah bersifatnya Allah dengan Rabbil Alamin. Di awal Allah itu Rabbil Alamin, pemilik semesta alam, penguasa, pengurus alam semesta. Kalau kita dengar itu kan kita rada takut. Mendengar seorang raja, ini kalau manusia ya, kalau lillahi masalul a'la, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Andaikan kita mendengar seorang raja yang kekuasaannya meliputi langit, sangat luas sekali. Kekuasaannya satu benua, pasti kita akan terkagum-kagum, terheran-heran dan takut. Seolah-olah itu raja sangat angker sekali. Di sini ketika di awal ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu pemilik segala puji, Allah pemilik alam semesta, semacam ada keseganan, ketakutan. Kemudian Allah melanjutkan dengan Rahmanir Rahim, pengasih penyayang. Walaupun Allah pemilik segalanya, Allah itu sangat pengasih dan penyayang. Karena itu sangat layak kita mengadu, menyembahnya, meminta segala hal kepadanya. Nah, ini maksudnya. Dan dalam mendatangkan dengan Rahman dan Rahim, sesudah bersifatnya Allah dengan Rabbil Alamin, itu targhib, menggemarkan. Kita jadi semangat lagi, senang, suka. Ba'da tarhib, sesudah tadinya menakutkan karena Rabbil Alamin. Begitu kita mendengar Rahman Rahim, Allah itu walaupun pemilik alam semesta, tapi Allah itu Rahman, sangat penyayang, sangat pengasih. Fayakunu a'wana lil 'abdi 'ala ta'ati wa amna'a minal ma'siyah. Maka ada ia. Ianya targhib boleh. Atau ianya tadi beliau ianya ucapan mendatangkan dengan Rahman sesudah Rabbil Alamin. Maka ada ia itu a'wan, itu lebih membantu bagi si hamba ala ta'ah, untuk bisa ta'ah, wa amna'a, dan lebih bisa menghalangi si hamba minal maksiat, dari maksiat. Lanjut berarti ini. Lanjut dulu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini semuanya
badal atau na'at. Siapa Rabbil Alamin itu? Atau siapa Allah itu? Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Apa arti din ail jaza? Penguasa hari jaza, hari pembalasan. Jadi ini kita baca maliki, artinya penguasa. Kalau kita baca malik, pemilik. Beda antara penguasa dan pemilik ya. Nah, kalau penguasa berkuasa, pemilik memiliki. Nah, tidak semua pemilik bisa menguasai. Tapi kalau penguasa itu pasti menguasa semuanya, menguasai semuanya. Wahwa yaumul qiyamah, dan dianya yaumiddin itu yaumul qiyamah. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka dhahiran fihi li ahadin illa lahu ta'ala. Ya. Penguasa hari pembalasan. Bukankah Allah juga sekarang penguasa? Kenapa hari pembalasan doang yang disebut di sini? Wa khussa bidzikri, dikhususkan akan dianya hari kiamat dengan disebutkan li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu la mulka, tidak ada kekuasaan yang zahir padanya hari kiamat bagi siapapun illa lahu ta'ala, kecuali bagi Allah. Di akhirat paling nyata kekuasaan Allah. Nah, kalau di dunia masih ada presidennya, ada raja-raja segala macam, sehingga ya agak tertutup. Allah sebagai maha penguasa agak tertutup bagi sebahagian besar manusia. Makanya yang disebut itu Maliki Yaumiddin, Allah itu penguasa pada hari pembalasan. Nah, karena kekuasaan yang zahir, tidak ada kekuasaan yang zahir pada hari kiamat bagi siapapun kecuali bagi Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah sendiri, bidalil. Allah mengatakan pada hari kiamat, limanil mulkul yauma, bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Bagi siapakah al-mulku, kekuasaan pada hari ini? Nggak ada yang menjawab. Lillah, Allah menjawab sendiri, lillah. Wa man qara'a maliki famaknahu malikul amri kullih. Dan bermula orang-orang yang membaca ia malik dengan panjang mim, famaknahu, maka bermula maknanya itu malikul amri, pemilik perkara, kullihi, seluruhnya perkara, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Apa maksudnya? Ai huwa mausufun bidzalik, artinya dianya Allah itu yang disifati dengan demikian malikul amri, daiman, selama-lama, ka ghafiriz dzambi, seperti ghafiriz dzambi, yang mengampuni dosa. Fasaha wuqu'uhu, maka sahlah oleh jatuhnya maliki, sifatan lil ma'rifah, sebagai sifat bagi ma'rifah. Ini nanti kita bahas tentang masalah idhafah lafzi dan idhafah maknawi. Kita lihat dulu arti maliki. Qauluhu maliki yaumiddin, ucapannya musannif maliki yaumiddin, ay minal mulki, malik yang diambil dari mulki, bidhammil mim, dengan dhammah mim, bukan dari milki, dari mulki. Apa arti mulki? Wa huwa ibaratun anis sultanil qahir, dianya muluk itu ibarat dari kekuasaan yang sultanul qahir, kekuasaan yang menguasai, sultan yang kuat, yang menguasai. Wal istilaul bahir, dan penguasaan yang hebat, maksudnya berkuasa secara sempurna. Wal ghalabatu tammah, ghalabah, kekuatan yang sempurna. Wal qudratu ala tasarrufil kulli, dan kemampuan untuk bekerja yang menyeluruh. Ya, tasarruf kita artikan macam-macam arti ya, kerja, menguasai. Punya kekuatan, kudrah, kemampuan untuk tasarruf, untuk melakukan apapun yang menyeluruh, kulli, baik dengan perintah dan dengan larangan. Nah, itu arti mulku itu kekuasaan. Namanya kekuasaan apa sih? Menguasai, punya kemampuan untuk melakukan apapun yang diinginkan. Nah, independen, bebas. Ya, namanya penguasa bebas. Jadi mulku di sini kekuasaan. Qauluhu ail jaza. Nah, jadi hari yaumiddin tadi kan yaumil jaza. Apa arti jaza? Hari balasan, bisawab, baik dengan pahala lil mu'minin wal iqabi lil kafirin, siksa bagi orang kafir. Qauluhu la mulka dhahiran fi li ahadin, ucapan musannif la mulka,
Tidak ada kekuasaan yang zahir padanya hari kiamat bagi siapapun. Wa amma fid dunya fa fihal mulku. Adapun dalam dunia kan, maka dalamnya dunia itu ada mulku, ada kekuasaan yang zahir. Dikasirin minan nas bagi kebanyakan orang, banyak presiden, banyak raja-raja di dunia. Fatahsulu annal wasfa bil mulkiyah sabitun azalan wa dhuhuruhu yakunu yaumal qiyamah li iqrari jami'il khalqi bihi. Maka berkesimpulanlah oleh bahwa sungguh bersifatnya Allah annal wasab, bersifatnya Allah bil mulkiyah, bersifatnya Allah sebagai penguasa secara menyeluruh, itu sebut azali. Artinya sifat Allah dari azali memang Allah penguasa. Wa dhuhuruhu, dan zahirnya wasaf itu ada ya pada hari kiamat. Pada hari kiamat baru semua orang mengakui kalau Allah itu penguasa segalanya. Kenapa? Li iqrari jami'il khalqi bi, karena pengakuan semua makhluk nanti bihi dengannya kekuasaan Allah. Nih. Kemudian qauluhu wa man qara'a Malik. Wa man qara'a Malik. Tadi wa man qara'a Malik, siapa yang membaca Malik panjang, berarti dia artinya Malikul Amri kullih. Allah itu pemilik segala urusan, pemilik, bukan penguasa. I'lam anna fi lafzi maliki qira'ataini sab'iyataini. Ketahuilah bahwa sungguh pada lafaz Malik itu qira'ataini, ada dua qiraah yang sab'iyah. Dua qiraah 7. Al-ula bihasfil alif, yang pertama dengan buang alif. Maliki cepat. Wal wasfu biha dhahirun, dan berulah bersifatnya Allah dengannya mulkiyah, itu zahir. Wasaniyah bi isbatiha, dan bermula qiraah yang kedua itu dengan isbatnya alif Malik. Wa fiha iskalun, dalamnya qiraah itu ada iskal, ada beberapa masalah. Apa masalahnya ini? Wa huwa anna Malik ismu fa'ilin wa idhafatuhu lafdhiyah la tufiduhu ta'rifa, fa kaifa tusaful ma'rifatu bin nakirah. Dianya iskal itu bahwa suku Malik itu isim fa'il. Kalau kita baca panjang Malik isim fa'il. Wa idhafatuhu, dan idhafahnya isim fa'il itu lafdhiyah. Kalau lafdhiyah la tufiduhu, tidak memberi faedah, hanya idhafah karena isim fa'il akan ta'rif. Jadi kalau idhafah isim fa'il kan pada ma'mulnya idhafah lafdhi, berarti enggak ma'rifah. Pakai fatusafu, maka bagaimana disifatkan akan ma'rifah dengan nakirah. Bagaimana Maliki Yaumiddin menjadi na'at bagi lillahi rabbil alamin, sementara Maliki nakirah, lillahi ma'rifah. Ini nahu sedikit. Wajabal mufassiru, menjawab oleh mufassir, bi anna mahalla kauni idhafati ismil fa'ili lafdhiyah illam yakun bi makna zamanil mustamir. Menjawab oleh mufassir bahwa sungguh kedudukan keadaan idhafah isim fa'il itu lafdhiyah jika tidak ada ianya isim fa'il dengan makna zaman mustamir. Isim fa'il baru idhafahnya idhafah lafdhi kalau maknanya enggak mustamir, enggak dawam. Tapi kalau maknanya dawam, seperti sifat Allah kan dawam. Itu ketika itu idhafahnya idhafah maknawi, tetap ma'rifah. Karena sifat-sifat Allah itu dawam. Kayak kana misalkan. Kana kalau manusia kan sudah, kana Zaidun Zahidan. Adalah si Zaid. Kana. Dulu si Zaid zuhud, sekarang enggak zuhud lagi. Tapi kalau Allah enggak, kana Allahu ghafuran. Adalah Allah itu Maha Pengampun. Kapan adalah Allah Maha Pengampun? Dari dulu, sekarang, hingga masa depan. Artinya dawam, istimrar, selalu Allah itu dalam keadaan Maha Pengampun. Nah itu karena pada Allah madinya hilang. Nah, begitu juga di sini kalau idhafah isim fa'il berkenaan dengan nama Allah, atau sifat-sifat Allah itu istimrar. Nah, jadi mana tadi? Wajib al-mufassir, dan menjawab oleh mufassir bahwa sungguh kedudukan idhafah isim fa'il itu lafdhiyah bila tidak ada ianya isim fa'il dengan makna zaman mustamir, wa illa, dan jika ada ianya isim fa'il dengan makna zaman mustamir, kanat idhafatuhu, adalah idhafahnya isim fa'il itu hakikat. Jadi di sini idhafah isim fa'il hakikat. Walhasil anna ismal fa'ili in qusida bihil halu awil istiqbalu fa idhafatuhu lafdhiyah. Dan kesimpulannya bahwa sungguh isim fa'il jika dimaksudkan dengannya isim fa'il akan berzaman hal dan istiqbal,
maka idhafahnya isim fa'il itu lafzi. Wa in qusida bihil madhiyu, dan jika dimaksud dengannya isim fa'il akan madhi awid dawam, kama huwa sya'nu awsafillah, sebagaimana nama yang dia nyama itu sya'an, sifat-sifat Allah Ta'ala, fa idhafatuhu, maka idhafahnya isim fa'il itu hakiki. Ya, jadi di sini idhafahnya hakiki apa lafzi? Menunjukkan kepada dawam atau tidak? Ya, wa ta'wilu 'alal qara'in, dan bermula pegangan itu 'alal qara'in, di atas tanda-tanda karinah-karinah. Karena di sini sedang membahas maliki, yaitu sebagai Allah pemilik segala urusan. Jadi Allah pemilik selamanya. Nah, jadi karinah menunjukkan itu berlaku istimrar. Makanya idhafah maliki kepada yaumi, idhafah hakiki. Dan memberi faedah ma'rifah. Waktu lifa fi ayil qira'ataini ablaq, dan diikhtilafkan orang pada qiraah yang mana yang lebih mubalaghah. Ya, faqila Malik a'ammu wa ablaghu min Malik. Dikatakan orang Malik dengan tanpa mat itu lebih umum dan lebih mubalaghah dari Malik. Kenapa? Idz kullu malikin Malik, karena setiap penguasa itu pemilik, wala angsu, tidak bisa dibalik. Setiap penguasa itu pemilik. Walaupun kita memiliki tanah, kita milik sendiri. Kalau penguasa pengen melebarkan jalan segala macam ini di dunia, tetap kita akan kalah. Penguasa bisa saja mengambil tanah kita walaupun dibayar. Nah, itu. Jadi penguasa itu lebih berkuasa daripada pemilik. Makanya Maliki lebih mubalaghah daripada Malik. Wali anna amral Malik, dan karena urusan Malik, urusan penguasa, nafidun itu terlaksana alal Malik, tembus terhadap si Malik, fi milkihi, dalam miliknya si Malik. Hatta la yatasarrafal maliku, hingga tidak bisa menggunakan oleh si Malik, oleh pemilik tadi, illa an tadbiril Malik, kecuali dari pengaturan sang penguasa. Nah, itu. Waqila Malik ablaghu. Dikatakan orang, memang selalu ada khilaf. Malik itu lebih mubalaghah. Kenapa? Lima fihi min ziyadatil bina, karena ma yang ada padanya Malik dari tambahan bina, ada tambahan huruf. Malik 4 huruf. Kan biasa kaidah. Fatadullu ala kasratis sawab, maka menunjukkan ianya ziyadatul bina kepada banyak sawab. Maksud banyak yang sawab, banyak makna ya. Kayak kaidah ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Nah, Allahu Akbar. Kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma Engkau yang kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan cuma kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, artinya nakhussuka bil ibadah. Kami khususkan akan Engkau dengan ibadah, min tauhidin, ibadah berupa tauhid, wa ghairihi, dan lainnya tauhid. Artinya semua ibadah itu kami persembahkan kepadamu ya Allah. Wa talabi wa bi talabil ma'unah 'alal ibadah wa ghairiha, dan kami khususkan akan Engkau dengan meminta pertolongan untuk bisa beribadah dan lainnya ibadah. Nah, itu arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada penjelasan di sini? Qauluhu iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, iyyaka maf'ulun muqaddamun, maf'ul muqaddam di na'budu. Quddima li ifadatil hasar, didahulukan akan yang maf'ul untuk memberi faedah hasar dan ikhtisas khusus. Engkau ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in ma'tufun ala iyyaka na'budu. Jadi iyyaka nasta'in ataf kepada iyyaka na'budu, zahir ya. Ai la na'budu illa iyyaka. Kalau ikhtisas berarti artinya bagaimana? La na'budu illa iyyaka. Tidak kami sembah kecuali Engkau. Wala nasta'in, dan tidak kami minta tolong kecuali kepadamu, illa bika. Ya, itu khusus ya. Jadi kalau na'budu iyyaka, kami menyembahmu. Kadang-kadang kami menyembah yang lain juga. Na'buduka namanya. Ini iyyaka na'budu, cuma Engkau yang kami sembah. Kami tidak akan menyembah yang lain. Ikhtisas. La na'budu illa iyyaka, artinya tidak akan kami sembah kecuali Engkau, tidak akan kami minta pertolongan kecuali kepadamu. Kenapa? Li'annakal haqiqu, karena Engkaulah yang hakikat, yang sebenarnya memiliki bitilkal sifatil idham, dengan demikian sifat-sifat yang agung.
Wal makna bermula makna itu ya man hadza sya'nuh, ya man wahai zat yang ini sifatnya. Maksud ya man hadza sya'nuh, wahai zat yang dia Rabbil alamin. Yang dia alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Zat penguasa alam semesta yang sangat penyayang, yang sangat pengasih, penguasa di hari pembalasan. Wahai zat yang seperti itu. Nah khussuka bil ibadah. Kami khususkan kepadamu dengan ibadah. Wal isti'anah. Dan kami khususkan hanya kepadamu. Meminta tolong. Fahadha tarakin. Minal burhan ilal ayan. Ini namanya taraki. Menanjak. Naik daripada pendalilan kepada kenyataan. Wal ghaibati ilal hudur, daripada gaib kepada hadir. Jadi begini, awalnya kan dalil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam, sangat pengasih, sangat penyayang, pemilik penguasa hari pembalasan. Itu semuanya dalil. Ya, dari dalil sehingga timbul keyakinan kepada hamba, oh kalau begini zat yang begini sifatnya, maka layak untuk disembah, diibadahi, dimintai pertolongan. Itu maksudnya taraki, menanjak dari burhan pendalilan menuju kepada ayan keyakinan. Sehingga timbullah ucapan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dari gaib kepada hudur. Kalau tadi gaib enggak ada khitab, kemudian berpindah kepada khitab, iyyaka, khitab. Nanti ihdina, khitab lagi. Nah, bahwa ta'limun minallahi ta'ala li'ibadih, maka dianya itu pengajaran dari Allah Ta'ala untuk hambanya. Kaifiyatat taraki, akan cara menanjak. Nah ini cara menanjak, meningkat. Fa innal abda idza dzakaral haqiqa bil hamdi, karena sesungguhnya hamba bila mengingat ia akan akan yang hakikat, yang memiliki, yang berhak untuk mendapatkan puji, yaitu wahwa rabbul arbab, raja di raja, pemilik dari segala pemilik. Nah, apabila mengingat oleh si hamba akan yang sebenar-benarnya memiliki hak terhadap pujian, an qalbin hadirin, hamba mengingat dari hati yang hadir, yajidu zalikal abdu, niscaya mendapati oleh demikian si hamba min nafsihi, dari dirinya, muharrikan, mendapati ia akan pendorong, penggerak, lil iqbali alaih, untuk menghadap kepadanya Allah. Timbul kan? Kalau kita merasa memang yakin, ya tahu Allah itu maha baik, maha segalanya, akan timbul keinginan untuk mendekat kepadanya. Wa kullama ajra ala qalbihi wa lisanihi sifatun min tilka sifatil idham, dan setiap kali ajra, setiap kali berlalu kepada hatinya, kepada lidahnya oleh satu sifat daripada demikian sifat-sifat yang agung, kawiya zalikal muharrik, niscaya kuatlah demikian penggerak tadi. Ya, ila ayyaula, hingga bahwa yaula zalikal amru, hingga bahwa jadilah demikian perkara li khatimati tilka sifat, bagi penutup demikian sifat. Artinya kalau setiap kali kita mengingat satu sifat dari sifat Allah, Rahman, Rahim, Malik Yaumiddin, itu penguat, pendorong untuk kita mendekat kepada Allah itu makin kuat. Fahina idzin yujibu zalikal muharrik litanahihi fil quwwah iqbala zalikal abdi ala rabbih. Ya. Ketika itu hamba itu selalu mengingat satu sifat dari sifat Allah. Mewajibkan, atau maksud mewajibkan, menyebabkan oleh demikian penggerak tadi. Menyebabkan oleh demikian penggerak. Kenapa disebabkan? Litanahihi, karena tingginya penggerak dalam kekuatan. Karena penggerak itu sangat kuat tadi, kawiya zalikal muharrik. Maka ketika itu menghendaki oleh demikian penggerak, pendorong, karena sangat tingginya kekuatannya, apa yang dia kehendaki iqbala, maf'ul yujibu, akan menghadapnya demikian si hamba kepada Tuhannya, wa khaliqihi, dan kepada penciptanya, al-muttasifi bitil kasifah, pencipta yang bersifat dengan sifat-sifat yang agung itu. Fantaqala minal ghibah li khitabih, maka berpindah ianya si hamba daripada kegaiban menuju kepada khitabnya Allah, wa taladzuzi bi munajatih, dan dengan berlezat-lezat dengan memunajatnya Allah. Fa awalul kalam mabniyun ala mahwa mabadi halil arif, maka bermula awal kalam dari bismillah sampai maliki yaumiddin. Maka bermula awal kalam itu mabniyun, itu dibina di atas ma yang dia nyama, itu dasar-dasar kondisi orang arif. Orang arif cari dalil dulu.
minadzikri wal fikri wat ta'ammuli, dari berzikir, berfikir dan berta'ammul pada asma-asmanya Allah yang agung. Wan nadri fi alaihi, dan dalam melihat dalam nikmat-nikmatnya Allah. Wal istidlal, dan mendalilkan dengan ciptaannya Allah bisun'ihi ala azimi sya'nih, di atas keagungan sifatnya Allah. Wa bahiri sultanih, kehebatan kekuasaannya Allah. Summa ba'da dzalik, kemudian sesudah itu ata bimuntaha, mendatangkan ia dengan puncaknya. Puncaknya kalam, yaitu al-khitab wal hudur. Khitab iyyaka maksudnya, dan hudur yang wal huduril musy'ir. Khitab dan hudur al musy'ir, yang menunjukkan ia biqaunihi, dengan keadaannya seseorang fi hadarati syuhud, dalam hadirat syuhud. Jadi ketika seseorang menyatakan iyyaka na'budu, seolah-olah sangat dekat dengan Allah, kayak berhadapan, walaupun tidak berhadapan, tapi cuma engkau, kan itu kayak mengadu benar. Makanya sholat itu disebut munajah. Nah, kalau awal gaib itu sampai di situ dulu, jangan panjang. Makin kita baca antar makin tidak paham saya. Ya, takut nggak paham kan. Dikit lagi, qauluhu iyyaka nasta'in. Tadi iyyaka na'budu, kemudian iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Karrat dhamir lidalalah ala takhsisihi ta'ala bikulli minal ibadah wal isti'anah. Mengulang-ulang ianya Allah akan dhamir untuk menunjukkan kepada khususnya Allah Ta'ala dengan setiap daripada ibadah dan isti'anah. Jadi iyyaka na'budu sebenarnya wa nasta'in udah cukup. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Jadi nasta'in kita atah kepada na'budu, kan sama aja. Oh beda ternyata. Ini tetap iyyaka diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus diulang secara khusus. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa cuma Allah Ta'ala yang khusus berhak disembah dan dimintai pertolongan. Wat talazzuzi bil munajah wal khitab. Ini yang kedua lagi alasannya, untuk mendapatkan kelezatan dengan munajat dan khitab kan. Jadi kita mengulang-ulang mengucapnya, sesuatu yang kita rindukan biasanya selalu kita ulang-ulang kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa quddimal ibadah 'alal isti'anah li'annaha waslatun li talabil hajah. Didahulukan akan ibadah iyyaka na'budu dulu, 'alal isti'anah daripada iyyaka nasta'in, li'annaha, karena ibadah itu waslah, perantara li talabil hajah, perantara untuk minta hajat. Jadi ibadah dulu baru minta ya. Kerja dulu lah istilah kita, baru gaji. Ya. Walaupun enggak boleh juga nanti ibadah hanya kalau hanya untuk meminta hajat, ya enggak boleh. Jadi ibadah menyembah Allah kan. Kemudian dengan sendirinya juga ibadah. Meminta hanya kepada Allah juga ibadah juga, ya kan? Benar. Iyyaka na'budu, cuma engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan cuma padamu kami mohon pertolongan. Kita memang harus tidak tolong kepada Allah. Karena sesungguhnya ibadah itu waslah, perantara untuk meminta hajat. Fa idza afradal 'abdu rabbah bil ibadah, maka apabila mengkhususkan mengifratkan oleh si hamba akan Rabbnya dengan ibadah, ta'anahu, niscaya Allah menolongnya. Wa hudhifal ma'mul min kullin liyu'azzina bil umum, dan dibuangkan akan ma'mul dari setiap na'budu wa nasta'in, supaya menunjukkan ia dengan umum. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'mul na'budu enggak ada. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah pada apa? Hanya engkau, kepadamu kami minta pertolongan urusan apa? Enggak disebut. Supaya umum. Ibadah apapun yang kita lakukan ya untuk Allah. Pertolongan apapun yang kita butuhkan minta kepada Allah. Fayatanawalu kullu ma'budiyah, maka masuklah oleh setiap ma'budih, setiap ibadah, wa kullu musta'an alaih, dan setiap musta'an alaih, setiap yang dimintakan bantuan di atasnya. Nah, ini sudah membahas tentang saraf, ini enggak baca lagi saraf tentang qawaidul i'lal. Jadi musta'in asalnya musta'win tar. Allahu Akbar. Sampai di sini dulu, udah setengah jam, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.